Dan juga kewajiban hati yang lainnya adalah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana cinta Allah itu kita wujudkan? Cinta Allah bukan sekedar urusan dengan rasa. Kita kalau berbicara tentang rasa kayaknya masih sangat-sangat jauh levelnya. Tingkatan cinta kepada Allah itu pun juga ada beberapa tingkatannya. Tapi paling tidak yang paling rendah tingkatannya yang mampu kita lakukan adalah dengan mempersiapkan hati kita untuk senantiasa tunduk patuh kepada Allah, untuk senantiasa ibadah kepada Allah, ikut perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu saja dulu. Itu saja dulu. Jadi hati ini dipersiapkan betul. Hati ini dikuatkan betul. Dipasang betul-betul untuk fokus ibadah pada Allah, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ini paling rendah memang tingkatan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara bab rasa, Masya Allah, bab rasa ini sekali lagi sepertinya kita jauh untuk membicarakan itu. Yang jelas bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah-sunnahnya dan seterusnya. Ini bukti cinta kita kepada Allah. Dalam sebuah ayat dikatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika seandainya kalian cinta Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti ciri kita cinta Allah kalau kita mengikuti baginda Nabi. Dusta yang mengatakan cinta Allah tapi tidak ikut baginda Nabi Muhammad SAW. Wa mahabbatu kalamihi ta'ala. Baik, sebelumnya cinta pada Allah itu hukumnya wajib, fardu ain hukumnya. Wajib kita mencintai Allah. Dan dalam sebuah hadis dikatakan, ahibbullaha lima yaghdukum min ni'amih. Cintailah Allah oleh kalian semua karena Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kalian. Ini perintah dari baginda Nabi. Dan ada ancaman juga bagi yang tidak cinta Allah, bagi yang mengutamakan selain Allah, ancamannya berat. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum dan seterusnya, habba ilaikum minallah wa rasuli wa jihadin fi sabilihi. Lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasulullah, daripada berjuang di jalan Allah, maka tunggu saja saat kehancurannya. Ini menunjukkan bahwa nomor satu yang harus ada di hati kita adalah cinta Allah, cinta Rasulullah SAW, bukan yang lain. Masya Allah, ini membicarakan tentang ini sekali lagi, kita ini sebetulnya belum pantas untuk membahas tentang mahabbatullah, tentang cinta kepada Allah SWT. Karena ada sebuah cerita dulu, kalau betul-betul bab rasa cinta, ada seorang hamba pada zaman Nabi Musa bertemu dengan Nabiullah Musa di sebuah tempat. Kemudian meminta kepada Nabiullah Musa agar didoakan agar hamba ini bisa merasakan cinta yang sesungguhnya kepada Allah. Maka Nabi Musa mendoakan. Selang berapa lama Nabi Musa melewati tempat yang sama dan melihat hamba ini sedang berada di atas gunung. Dari kejauhan, terlihat dari kejauhan di terik matahari yang begitu panas di atas batu tanpa alas. Orang-orang menganggapnya sebagai orang gila. Akhirnya Nabi Musa bermunajat kepada Allah, bertanya, apa gerangan yang terjadi dengan hamba ini? Maka diberitahu oleh Allah bahwa hamba tadi itu baru diberi sedikit saja dari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
cuman dia tidak mampu untuk menahannya. Jadi akalnya tidak mampu untuk menampungnya. Makanya dalam dunia suluk ada namanya orang gila karena Allah tuh ada. Ada orang gila karena ilmu, ada gila karena Allah. Gimana gila karena Allah? Saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia lupa tentang dirinya sendiri. Itu yang kayak gitu gimana Ustaz? Itu yang disebut dengan majdhub. Majdhub itu artinya ditarik. Maksudnya apa yang ditarik? Akalnya, hatinya. Akalnya ditarik sehingga tidak berfungsi normal. Hatinya ditarik untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aliran cintanya lebih besar daripada kemampuan akalnya untuk menerima. Jadi kalau istilah listrik itu kabelnya kecil begitu, dengan alirannya besar, ya rusak pasti kabelnya kebakar. Ada orang-orang seperti itu ada. Ini namanya majdhub atau majadhib. Orang-orang yang memang Allah tarik betul. Allah berikan kecintaan sehingga seperti itu. Tapi apapun itu, seandainya ada orang kok yang seperti itu, gampang kok. Kita nggak punya kewajiban aneh-aneh terhadap mereka, nggak punya kewajiban lebih terhadap mereka, tidak. Orang yang hilang akalnya tidak wajib menjalankan syariat. Maka jangan heran kok kalau ada katanya ini ada orang cinta sama Allah sehingga dia gila, tapi kok nggak sholat. Ya gimana orang yang nggak ada akalnya mau sholat? Yang kayak gitu sudah selesai. Syariat itu wajib dijalankan bagi mukallaf. Mukallaf itu syarat nomor 1 adalah berakal. Orang seperti itu nggak berakal. Makanya oleh guru-guru kita dikatakan seandainya ada orang kok seperti itu, kita nggak meminta doanya pun jangan katanya. Kenapa? Jangan-jangan kita minta doa supaya disukseskan, dia yang diingat dunia ini hina dan seterusnya nggak ada apa-apanya. Akhirnya apa? Kita didoakan dunianya hilang semua, kan repot bagi kita, nggak mampu. Sudah selesai, segampang itu. Hanya dulu ada cerita, ada seorang yang Allah berikan kecintaan dalam hatinya itu. Karena orang kalau sudah cinta sama Allah itu, kalau sama makhluk saja ada yang gila, apalagi sama Sang Khalik yang maha sempurna. Ya Allah, hilang akalnya. Kemudian ada seorang ulama besar, juga orang soleh, punya kecintaan, cuman ini kuat. Jadi nggak harus gila dan seterusnya, nggak ada syaratnya orang cinta Allah harus gila, nggak ada. Cuman ada sebagian jika seandainya terjadi, baik. Kemudian ulama besar ini yang juga punya kecintaan kepada Allah ini menegur yang kelihatannya yang Allah cabut akalnya itu, yang katanya gila tadi. Karena saking cintanya sama Allah gila. Kenapa? Karena tidak memakai pakaian yang kalau kita bilang sopan, bukan telanjang bulat, bukan, tidak sopan. Ditegur. Pakai yang benar. Akhirnya malamnya ulama ini bermimpi bertemu baginda Nabi. Dalam mimpinya baginda Nabi mengatakan, sudah jangan ganggu dia, biarkan saja orang itu. Seperti itu. Dia memang Allah, akalnya Allah angkat dan seterusnya, biarkan saja. Kemudian besok harinya ketemu lagi, masih begitu lagi, pakaiannya kurang sopan lagi. Sama ulama ini tetap diwajibkan pakai pakaian yang sopan. Apa kata orang tadi itu? Hei kamu, wahai ulama, bukankah Rasulullah telah melarang dalam mimpimu untuk menegur aku? Kayak gitu. Apa jawaban ulama yang hebat tadi itu? Betul, tadi malam aku melihat seperti itu. Tapi bagaimana aku taat pada Rasulullah dalam mimpi, sedangkan aku tidak taat pada Rasulullah dalam dunia nyata. Kan dunia nyata Rasulullah yang mewajibkan pakai menutup aurat dengan sempurna. Hanya diam, selesai. Apa maknanya? Yang kita wajib ikuti adalah syariat baginda Nabi, selesai sudah. Yang wajib kita ikuti syariat baginda Nabi. Makanya dalam pembahasan ilmu usul fiqh
yang namanya mimpi, walaupun mimpi bertemu dengan baginda Nabi, itu tidak menjadi hukum, tidak. Sepakat ulama. Seandainya malam tadi kita mimpi, oh jangan sholat 5 waktu misalkan, yang kita lihat baginda Nabi, walaupun pasti palsu. Tapi ini seandainya, maka apakah wajib kita turuti? Jawabannya tidak. Bahkan nggak boleh dituruti. Kenapa? Syariat sudah jadi, selesai. Yang wajib kita ikuti adalah syariat baginda Nabi, selesai. Dan syariat baginda Nabi disampaikan di dunia nyata, bukan di dunia mimpi, selesai. Apa yang bisa kita ambil dari hikmah tadi itu, dari kisah tadi itu? Hikmahnya adalah kita wajib mengikuti syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selesai. Sudah. Itu sudah harga mati. Ya, itu yang harus kita ambil. Ini tidak perlu khawatir kalau kita mengakui adanya orang yang hilang akalnya karena cinta pada Allah, berarti kita harus menuruti dia. Enggak, jangankan nuruti dia, dia bukan ahli ilmu, dia bukan orang yang memang sadar dan seterusnya. Minta doa pun sebagian ulama kita ngomong jangan, selesai. Apalagi ngikuti perbuatannya, selesai. Menghina, naudzubillah, mau menghina orang nggak boleh. Orang yang hilang akal itu kan secara zahir hina, tapi kalau hilang akalnya bawaan, dia ahli surga loh nanti yaumul qiyamah. Jangan, kita belum tentu. Gimana kita bisa menghina dia? Nah, tapi kalau hilang akalnya di tengah-tengah, dia sudah baligh, ya tetap dari baligh sampai hilang akal, ya dia tetap ada hisabnya nanti yaumul qiyamah. Yang jelas orang hilang akal tidak ada hisab karena tidak ada kewajiban untuk menjalankan syariat. Maka dari sisi ini sepertinya dia lebih baik dari kita. Dia tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban. Umurmu digunakan untuk apa? Hartamu dapat dari mana? Dikemanakan hartamu? Kemana kenikmatan yang aku beri kepadamu? Gak akan ada pertanyaan begitu. Jadi gitu ya, insya Allah.